Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Muhammad Taufik Armansyah. Di video kali ini saya akan mempersembahkan video perjalanan saya dari kota Jakarta menuju ke kota Surakarta ya. Di perjalanan kali ini saya akan naik kereta yang merupakan kereta api terpanjang di Indonesia untuk di jalur selatan ya. Apalagi kalau bukan kereta api Jayakarta. Kereta api Jayakarta ini merupakan salah satu kereta yang menghubungkan kota Jakarta dengan kota Surabaya ya. Nah, bagaimana keseruannya? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Oke kawan, jadi sekarang saya sudah berada di stasiun Pasar Senen. Stasiun Pasar Senen ini merupakan salah satu stasiun yang menaik turunkan penumpang yang berada di kota Jakarta ya. Karena selain terdapat stasiun Pasar Senen, terdapat juga stasiun Gambir ya, yang untuk memberangkatkan penumpang dari Jakarta ini. Nah, jadi di perjalanan kali ini saya akan naik kereta api dari Pasar Senen menuju ke kota Solo ya, yaitu naik kereta api Jayakarta ya. Jadi kereta api Jayakarta ini memiliki relasi dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Surabaya Gubeng ya. Jadi kereta api Jayakarta ini juga merupakan satu-satunya kereta api yang menghubungkan stasiun Pasar Senen dan stasiun Surabaya Gubeng ya. Karena terdapat juga beberapa kereta yang menghubungkan antara Jakarta dengan Surabaya Gubeng, yaitu tapi naiknya itu dari Gambir ya, bukan dari stasiun Pasar Senen. Nah kawan, jadi sekarang itu sudah pukul sekitar jam 3 ya, dan kereta api Jayakarta dijadwalkan akan berangkat pada pukul 17 lebih 10 menit. Jadi artinya masih ada sekitar 2 jam lagi ya untuk menunggu keberangkatan dari kereta api Jayakarta. Dan suasana di stasiun Pasar Senen ini cukup ramai ya. Padahal ini tuh setahu saya belum ada jadwal kereta ya untuk dalam waktu dekat ini. Nah kawan, jadi kereta api Jayakarta ini juga merupakan kereta api terpanjang dari rute jalur selatan ya. Karena kalau untuk di rute jalur utara itu dipegangnya oleh kereta api Kertajaya. Nah namun kalau untuk di jalur selatan itu dipegang rekor terpanjangnya itu oleh kereta api Jayakarta ya. Kedua kereta ini sama-sama mengarah dari Jakarta menuju ke Surabaya. Hanya bedanya kalau untuk Jayakarta ini via jalur selatan, kalau untuk kereta api Kertajaya itu melalui jalur utara via Semarang. Nah, teman-teman juga bisa lihat ke depan sana kalau di stasiun Pasar Senen itu belum terdapat fitur face recognition ya. Jadi boardingnya tuh masih harus boarding manual, yaitu menunjukkan boarding pass atau cetakan boarding pass dan juga KTP ya. Nah, berbeda dengan di stasiun Gambir. Kalau di stasiun Gambir itu sudah menggunakan fitur face recognition. Nah kawan, jadi teman-teman juga bisa melihat ya suasana di stasiun Pasar Senen ini sekitar jam 3, tapi sudah cukup ramai ya. Dan bisa jadi para penumpang ini juga merupakan penumpang kereta api Jayakarta ya. Jadi memang stasiun Pasar Senen ini salah satu stasiun yang nggak pernah sepi ya. Karena keberangkatan dari Jakarta itu memang mayoritasnya kebanyakan dari stasiun Pasar Senen ya, bukan dari stasiun Gambir. Karena sekarang sudah pukul jam 3 lebih 10, jadi saya memutuskan untuk sholat asar terlebih dahulu ya. Dan kebetulannya di situ tuh ada musola. Nah kawan, jadi di stasiun Pasar Senen ini juga sudah banyak gerai retail ya. Jadi jika teman-teman ingin membawa makanan tapi tidak ingin beli di kereta, itu bisa banget beli di stasiun Pasar Senen ini ya. Teman-teman bisa memilih karena pilihannya ada banyak kok. Mantap. Nah kawan, untuk papan kereta api Jayakarta sudah ada itu di jalur 4, dan saatnya kita masuk untuk periksa kartu identitas dengan boarding pass ya. Dan ini keberangkatan pukul 17 lebih 10 di jalur 4.
setelah melakukan pemeriksaan kartu identitas dan boarding pass, mari kita masuk ke bawah ya, untuk menuju akses ke peron 4. Dan uniknya di stasiun Pasar Senen ini terdapat tangga seperti ini ya, jika kita harus menyeberang ke peron 3 ataupun peron 4. Dan rasanya agak menyulitkan jika terdapat orang tua yang memang sudah fisiknya sudah tidak terlalu kuat ya. Dan sepertinya ini adalah langsiran kereta api Jayakarta ya, karena ini terdiri dari 13 premium nih kawan. Dan ini adalah premium 11 dan ini premium 10. Dan saya naiknya di kereta ekonomi premium 2 ya, otomatis saya berada di jajaran depan sana nih kawan. Mantul. Oke kawan, jadi saya akan menuju ke premium 2 ya. Dan saya duduknya di seat 16B nih kawan. Jadi karena ini ekonomi premium, jadi saya belum tahu apakah saya itu dapat mundur atau dapat maju ya. Mudah-mudahan sih saya dapat dengan yang searah laju kereta nih kawan. Mengingat kereta premium itu tidak bisa diprediksi ya, kita itu dapat maju ataupun dapat mundur. Nah, dan ini premium 2 yang akan saya naiki. Oh, itu premium 1, berarti nanti depannya langsung lokomotif ya. Oke, apakah sudah nah. Dan alhamdulillah seat 16B berjalan searah laju kereta ya. Jadi jalannya tuh maju. Kalau yang seat seat kecil itu arahnya mundur ya. Nah. Dan saya duduknya di 16B, berarti yang ini nih kawan, yang di lorong, karena kalau saya ngambil yang di jendela takut ada penumpang lain ya, jadi saya tidak enak, mending saya ngambilnya yang di lorong saja. Dan seperti ini suasana di premium 2. Dan untuk sementara ini masih terpantau kosong ya, tapi nggak tahu nanti kalau udah lepas Cirebon apakah akan penuh atau tidak, kita lihat saja nanti. Dan ini adalah toilet dari premium 2, dan ini cowok cewek disatuin ya, jadi nggak dipisah. Oke, mari kita review terlebih dahulu. Nah, kira-kira seperti ini. Dan sebentar, saya masuk dulu. Oke, dan menurut saya ini adalah toilet tersempit ya yang pernah saya review selama saya naik kereta api. Dan kayak mana ini, untuk berdirinya pun sulit ya. Jadi kalau menurut saya sih ini termasuk kategori lavatory atau toilet yang memang sempit ya. Tapi kalau untuk fasilitas saya rasa ini cukup lengkap ya. Di sini juga terdapat tisu, kemudian semprotan, sabun. Kemudian di sini juga terdapat pegangan. Dan tentunya terdapat keran ya.
Yap, airnya mengalir dengan baik. Mantap. Di Premium 2 ini terdapat kode ya. K3 itu merupakan kode untuk sarana kelas ekonomi. 0 itu tidak berpenggerak atau harus ditarik oleh lokomotif. 17 itu adalah tahun pertama berdinas. Kereta ini tuh pertama berdinasnya berarti di tahun 2017 ya. Dan 39 itu merupakan urutan ke-39 dari tahun 2017 ini ya. Dan JAKK itu merupakan depo kepemilikan dari rangkaian kereta ini, yaitu Depo Jakarta Kota. Nah kawan, kemudian di sini juga terdapat kode trainmark ya. F itu menunjukkan bahwa kereta ini tuh dapat dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. Kemudian 44 itu merupakan 41 ya ini. 41 itu merupakan berat maksimal dari rangkaian ini, yaitu 41 ton. Dan 10 itu merupakan tipe bogi yang digunakan oleh kereta ini, yaitu tipe bogi K10. Nah, karena rangkaian kereta api Jayakarta ini sangat panjang ya, terdiri dari 13 ekonomi premium. Jadinya untuk langsiran lokomotifnya ini sampai di depan situ ya. Jadi saya tidak bisa melihat proses langsirnya ke depan situ karena mentok sampai sini nih kawan untuk peronnya ya. Dan mari kita tunggu untuk langsiran lokomotif kereta api Jayakarta. Nah kawan, bisa teman-teman lihat ini adalah lokomotif dari kereta api Jayakarta yang akan segera dilansir ke sebelah sini ya. Yap, lokomotifnya sudah terdengar ya, tadi sudah terpasang, ceklek gitu bunyinya. Mantap. Sekarang pukul sekitar setengah 5 ya, masih menunggu jadwal keberangkatan kereta api Jayakarta, yaitu jam 17 lebih 10 menit atau sekitar 40 menit lagi ya. Kereta api Jayakarta ini akan segera diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Untuk legroomnya saya rasa cukup luas ya, dan menurut saya standar aja sih. Kemudian di sini juga terdapat tempat untuk menyimpan botol, dan di sini juga terdapat kresek ya. Dan di sebelah sana terdapat colokan listrik dan juga meja kecil untuk menaruh barang ataupun minuman ya. Dan di atas sana terdapat gantungan baju ya. Nah, kemudian di sini juga terdapat tuas untuk reclining seat ya kawan. Mantap. Dan ini adalah peta rute perjalanan dari kereta api Jayakarta. Diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen, berhenti di Bekasi, Cikarang, kemudian Cikampek, Jatibarang, Cirebon, Purwokerto, Kroya, Karanganyar. Dan ini banyak banget ya. Dan saya berhentinya di stasiun Solo Balapan ini ya. Dan lanjut sampai Surabaya Gubeng ini. Asli, banyak banget pemberhentiannya nih kawan. Mantap lah. Dan untuk kereta restorasinya tuh kalau nggak salah tadi di belakang Premium 6 ya. Tapi saya rasa mager ya, untuk sampai ke kereta restorasi saja tuh harus melewati sekitar 5-6 kereta ya. Apalagi kalau sampai ujung nih kawan, kalau sampai saya melihat ke paling belakang, aduh saya kayaknya nggak kuat ya. Karena memang kereta Jayakarta ini rangkaiannya sangat panjang ya kawan. Pada pukul 17 lebih 10 menit, kereta api Jayakarta telah diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Mudah-mudahan perjalanan kali ini lancar dan juga bisa diberikan ketepatan waktu ya.
Kereta api Jayakarta melintas langsung di stasiun Jatinegara. Stasiun Jatinegara. Suasana di kereta premium 2 masih terpantau cukup sepi ya. Kita lihat saja nanti apakah di stasiun-stasiun pemberhentian berikutnya apakah banyak yang naik atau tidak ya. Kereta api Jayakarta Premium tiba di stasiun Bekasi ya. Dan di Bekasi ini normal untuk menaikkan penumpang nih kawan. Nah kawan, makan malam kali ini saya membelinya dari luar ya. Jadi saya tidak beli di dalam kereta nih kawan. Dan saya belinya tuh di Yummy Choice di Indomaret di stasiun Pasar Senen tadi ya. Dan sebagai informasi ini bukan endorse ya kawan. Hanya saya mencontohkan kalau saya makan malamnya ini memang membawa dari luar ya. Jadi tidak beli di kereta. Dan di sini isinya sudah terdapat satu potong ayam dan juga satu porsi nasi ya, dan dilengkapi dengan saus sambalnya. Oke kawan, mari makan ya. Pada pukul 19:34 kereta api Jayakarta telah tiba di stasiun Jatibarang ya. Stasiun yang berada di Kabupaten Indramayu nih kawan. Dan memang pasar di stasiun Jatibarang ini lumayan ya. Karena biasanya kereta-kereta dari arah Gambir ataupun Pasar Senen itu terdapat tarif khusus ya ke Jatibarang maupun ke arah Cirebon. Dan memang pasarnya tuh ada loh kawan yang naik dari stasiun ini. Mantap lah. Kereta api Jayakarta telah diberangkatkan kembali dari stasiun Jatibarang. Terpantau masih cukup sepi ya, dan mungkin kebanyakan akan naiknya dari arah Cirebon maupun Purwokerto ya kalau saya prediksi.
Pada pukul 20:06 kereta api Jayakarta telah tiba di stasiun Cirebon nih kawan. Stasiun Cirebon ini merupakan pusat kedaulatan dari daerah operasi 3 Cirebon itu sendiri ya. Dan di stasiun Cirebon juga dilakukan pengisian air untuk air di toilet-toilet di setiap kereta atau di gerbong ya. Nah, di Cirebon ini juga terdapat 2 stasiun besar yang melayani keberangkatan maupun kedatangan kereta api jarak jauh ya, yaitu stasiun Cirebon dan stasiun Cirebon Perujakan. Untuk stasiun Cirebon ini biasanya tuh digunakan oleh kereta yang memang kelasnya tinggi ya, seperti kereta Argo dan juga kereta Jayakarta itu sendiri dan kereta api lain-lain. Nah, kalau untuk kereta api yang kelasnya ekonomi maupun campuran itu biasanya berhentinya di Cirebon Perujakan. Nah, teman-teman juga bisa melihat ya, di atas sana terdapat petugas yang memang ditugaskan untuk mengisi air-air di toilet di setiap kereta ya. Perhatian kami informasikan yang telah tersedia di jalur 3 adalah rangkaian kereta api Jayakarta dengan nomor KA 218 tujuan ke stasiun Surabaya Gubeng. Pada pukul 20:15 kereta api Jayakarta telah diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon. Perlu kami informasikan selama dalam perjalanan bahwasannya dari larang merokok, baik itu di dalam kereta, di toilet, ataupun di bordes, karena perjalanan kali ini bebas asap rokok. Apabila Anda kedapatan... Nah kawan, saat ini kereta api Jayakarta melintas langsung di stasiun Cirebon Perujakan ya. Dan di stasiun ini tuh terdapat percabangan 2 jalur ya. Jadi kereta api Jayakarta mengambil ke arah kanan, yaitu mengarah ke arah Purwokerto sampai dengan ke arah Kroya dan selanjutnya ya. Sedangkan untuk ke arah kiri ataupun lurus, itu merupakan jalur kereta api yang mengarah ke arah Semarang sampai dengan Surabaya ya. Selama perjalanan kereta api, Anda diwajibkan menjaga barang bawaan Anda. Selepas Cirebon, kereta api Jayakarta langsung tancap gas sampai dengan kecepatan maksimalnya ya, sekitar 97 km per jam nih kawan. Lumayan ngebut ya, walaupun tidak sampai 120 km per jam. Pada pukul 22:13 kereta api Jayakarta telah tiba di stasiun Purwokerto. Dan seperti biasa kawan, yang naik di Purwokerto ini sangat ramai ya. Jadi seperti ada pergantian shift gitu nih kawan. Jadi yang naik banyak dan yang turun juga banyak ya. Dan saya prediksikan hal ini akan sama terjadi di stasiun Yogyakarta ya. Pasti akan terjadi pergantian shift juga nih kawan. Kereta api Jayakarta akan segera melintas di terowongan Notok ya. Setelah dari terowongan Notok, kini kereta api Jayakarta akan melintas di terowongan Kebasen ya.
Pada pukul 00.57 kereta api Jayakarta telah tiba di stasiun besar Lempuyangan. Dan seperti yang saya prediksikan nih kawan, di stasiun Lempuyangan ini terjadi pergantian shift penumpang ya. Yang turun sangat banyak dan yang naik juga sangat banyak nih kawan. Memang ya, pasar dari Jogja baik yang naik maupun turun ini tidak pernah sepi ya. Mantul. Menikmati sisa-sisa perjalanan nih kawan. Kereta api Jayakarta akan segera merapat di stasiun Klaten. Stasiun Klaten ini merupakan pemberhentian terakhir dari tujuan saya, karena tujuan saya di stasiun Solo Balapan ya. Kereta api Jayakarta akan melintas langsung di stasiun Purwosari. Bagi Anda yang berada di kereta premium 1, 2, dan 3 yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Solo Balapan, kami himbau untuk bergeser ke belakang menuju premium 4 guna mempermudah akses turun Anda di stasiun Solo Balapan. Pintu keluar stasiun Solo. Alhamdulillah pada pukul 1:49 kereta api Jayakarta yang saya naiki kini telah tiba di tujuan saya, yaitu stasiun Solo Balapan. Overall perjalanan kali ini cukup puas ya, saya naik kereta api Jayakarta ini karena dari segi fasilitas ini udah cukup bagus ya, sesuai dengan standar ekonomi premium. Kemudian dari sisi harga yang saya bayarkan dari Jakarta Pasar Senen menuju Solo Balapan ini sebesar 340.000 saja ya, dan menurut saya ini masih masuk akal karena jarak tempuhnya yang memang cukup jauh dan cukup lama ya. Namun yang menjadi catatan dalam perjalanan kereta api Jayakarta ini adalah jam ketibaan di Solonya ini ya. Karena kalau menurut saya jam ketibaannya ini kurang enak nih kawan. Karena nyampe ke Solonya tuh jam 1 pagi ya. Dan memang gak semua orang pengen nyampenya di jam tengah malam atau dini hari ya. Semboyan 35 telah dibunyikan, kereta api Jayakarta telah diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan. Selamat jalan dan selamat sampai tujuan kereta api Jayakarta. Oke teman-teman, terima kasih bagi yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan juga tentunya share ya. Nantikan video saya selanjutnya tentunya hanya di channel ini ya. See you on the next video.